Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau sekarang pure ya, hostnya saya loh. Oke. Jadi saya yang nanya-nanya sama Pak Mhm. Mayung gitu. Nah, kali ini kita mau bahas step-stepnya kalau mau umroh mandiri itu aku harus ngapain dulu ya. Nah, gitu Iya. ya. Secara Mhm. garis besar aja ya kita bahasnya biar nggak Ya, bosen ya kita gitu. ngebahas secara global dulu ya, karena mungkin di sini ada juga teman-teman yang baru tahu Kuman, baru nyaksiin, baru tahu tentang umroh mandiri. Nah, Mhm. jadi supaya kebayang dari awal sampai akhir gitu kali ya, Teh Intan. Iya, oke deh kalau gitu. Mhm. Dari Pak Mayung deh, kita kalau misalnya mau umroh mandiri tuh step pertama harus ngapain dulu, Pak? Oke, nah step Mhm. pertama nih ya, kita udah ngomong teknis ya berarti, Teh Mhm Intan. mhm. Jadi karena umroh adalah perjalanan ke luar negeri ya, Mhm kita itu ke sana harus punya paspor. mhm. Nah, jadi paspor adalah identitas wajib yang harus teman-teman punya. Nggak berlaku tuh KTP gitu ya. Bahkan kita nggak perlu bawa KTP kalau ke Arab Saudi karena kita membutuhkannya adalah paspor. Jadi Mhm. itu adalah hal pertama yang harus teman-teman punya. Kalau Oke belum punya berarti harus segera bikin dari sekarang. Mau oke. mau berangkatnya udah tahu kapan ataupun belum tahu berangkatnya kapan tapi udah punya niat mau umroh mandiri, sebaiknya teman-teman dari sekarang bikin Bikin paspor. paspor dulu aja gitu ya? Betul, bikin paspor itu Heeh. 350.000 untuk paspor biasa. Mhm. Untuk yang dewasa itu masa berlakunya 10 tahun, untuk anak-anak masa berlakunya 5 tahun Tapi sekarang gitu. udah ada revisi harga, Pak Oh, Mayung. udah ada revisi Iya, harga? yang Heeh. sampai 10 tahun itu 650.000 kalau nggak salah. Oke, Gitu. ya, betul. Jadi untuk Mhm. paspor ya, teman-teman bisa bikin sesuai domisili teman-teman ataupun di luar itu. Karena paspor nggak harus, saya orang Bandung, ini Bandung, nggak harus. Kalau kuotanya penuh, Oh, bisa bisa ambil ya? di Cianjur, atau di Mhm. Sukabumi, atau di Cirebon, atau kita lagi di Jakarta, bisa gitu. Oh gitu. Betul, Teh Daftarnya lewat Intan. mana Pak Mayung? Daftarnya kita ngambil kuota dulu, pakai aplikasi M-Paspor, Mhm. atau bisa juga datang walk-in untuk yang kriteria ramah HAM. Kalau di Bandung tuh ada kriteria seperti itu. Ibu Iya. hamil, lansia, ibu menyusui, anak-anak itu bisa walk-in Anak-anak di bawah pagi-pagi. 5 tahun ya? Anak-anak di bawah 5 tahun gitu. Mhm. Oke. Oke, selanjutnya Teh Heeh. Intan ya, setelah Mhm. kita punya paspor, berikutnya apa sih yang paling penting dalam menyiapkan umroh mandiri kita? Yang paling penting adalah tiket. Jadi setelah kita punya paspor, kita kan udah tahu nih namanya. Pasti minimal 2 suku kata tuh kalau untuk umroh. Kalau belum 2 suku kata berarti paspornya harus nambah nama ya, harus di-endorse. Mhm. Saat beli tiket kita kan harus input nama tuh. Jadi kita udah yakin dengan nama yang mau kita tulis di tiketnya. Karena udah ada Udah ada paspor gitu. paspor. Nah, Mhm. tiket teman-teman bisa beli banyak channel Mhm. dari, ini saya sebutin ya, kayak dari Skyscanner. Teman-teman bisa install nih aplikasi perang wajib untuk mencari tiket promo, yaitu di Mhm. aplikasi Skyscanner atau di Google Flight ya. Kita bisa Mmm. ngebandingin di rute mana yang paling murah, di tanggal mana yang paling murah, gitu kita bisa search gitu. Tapi itu tuh sebenarnya Mm-mm. aplikasi dia membandingkan harga dari Iya, aplikasi-aplikasi lain kan ya? betul. Nanti Heeh. ketika kita udah nemu nih harga termurah di rute tersebut, di tanggal tersebut, nanti tuh muncul penawarannya apakah dari tiket.com, trip.com, atau apapun selain itu. Mmm. Jadi aplikasi pertamanya untuk ngebandingin harga kan. Kalau kita umroh itu di drive oleh harga promo, ya kita harus carinya dari situ. Kecuali kita beda ya, kita Udah fix nyarinya gitu ya udah mau fix yang di tanggal tanggal sekian tersebut, sampai sekian nggak gitu. peduli harganya berapa, ya udah langsung aja bisa pakai Traveloka, bisa pakai aplikasi maskapainya. Kami sarankan kalau harganya Betty itu pakai aplikasi atau belinya langsung di portal maskapai supaya kita bisa langsung memanage bookingan kita dan juga bisa masukin miles kita, nomor membership kita gitu untuk claim Mhm. miles gitu, Teh Intan. Nah, setelah kita tiket ya, tiket itu kan range harganya kalau sekarang itu sekitar 10 sampai 15 juta gitu, tergantung dapat promo atau enggak. Oh Harga iya ya. Pak, boleh nanya nggak? Kalau belum punya paspor terus habis itu tiba-tiba ada tiket promo, Nah, gimana tuh? berarti itu teman-teman harus tahu triknya. Kalau misalkan namanya udah 2 suku kata atau lebih, berarti teman-teman dengan PD-nya bisa check out tiket. Udah tahu Maksudnya, pasti kalau pas di paspor nanti nama yang tercetak adalah itu gitu ya, ya? memang asli nama Anda udah 2 suku kata atau lebih. Mhm. Terus kita juga apa tuh namanya?
konsisten, nama di KTP-nya, akte lahir, kartu keluarga konsisten itu semua. Karena kan ada juga orang yang namanya beda-beda, ejaannya beda-beda ya di KK, di KTP itu beda-beda. Nah, kayak gitu harus berhati-hati karena itu beresiko. Tapi kalau kita namanya konsisten, udah dua suku kata atau lebih itu bisa dengan pede untuk check out tiket gitu, tinggal isi aja namanya walaupun belum punya paspor. Nah, bagaimana dengan nomor paspor? Kadang kalau khususnya di aplikasi Saudi Airlines, di trip.com kayak gitu, itu nggak diminta nomor paspornya. Bahkan kalau kita pakai maskapai Saudi Airlines, itu kita bisa ngedit nomor paspor kita. Jadi dikarang gitu. dulu aja gitu ya? Dikarang dulu aja nomor paspornya, kayak nomor paspor keluarga kita yang udah punya gitu, samain ke situ. Bahkan bisa ngedit tanggal lahir juga gitu di aplikasi Saudi Airlines. Nah, maskapai lain punya kebijakan yang beda-beda ya, tergantung maskapainya. Yang sering kita pakai sih Saudi Airlines. Jadi kayak gitu, Saudi Airlines termasuk maskapai yang kita berani, bahkan anaknya belum lahir, belum punya paspor, Dua belum kali. punya kartu keluarga, belum punya akte ya. Gitu ya, pengalaman Pak Mayung nih ya keluarga ya. Berapa ya? Kita udah dua Dua kali kali ya, anaknya belum ada, Hmm. paspornya udah ada dua. Iya, anaknya belum ada, paspor apalagi belum ada. Oh iya, Jadi paspornya tiketnya belum ada, duluan. tapi tiketnya Jadi, udah terbit duluan ya. tiket issue duluan daripada bayinya. Bayinya belum issue di teman-teman untuk ngebandingin dulu harganya. Ketika udah yakin ya tinggal di check out. Tapi ingat, kita itu bayarnya nggak bisa cash ya. Kalau beli tiket kita harus bayarnya by transfer. Kalau pakai OTA itu bisa kayak pakai trip.com atau Traveloka itu kan bisa transfer. Tapi kalau misalkan kayak aplikasi Saudi Airlines atau di portal Saudi Airlines-nya atau di maskapai lain itu harus masukin nomor card. Nah, card ini nggak harus credit card, bisa juga debit card. Kayak pakai aplikasi, saya langsung sebut merek aja, pakai Genius, pakai Line Bank, pakai Bank Jago. Itu karena bisa diatur ya, walletnya dikosongin, diisi kayak gitu ya. Bisa juga pakai yang kartu-kartu bank BUMN atau bank swasta yang lainnya gitu, teman-teman. Iya, oke. Nah, gitu Teh Intan. Itu Terus dua hal kalau wajib. udah punya tiket, udah punya paspor, ngapain lagi nih? Habis punya dua hal itu, yang selanjutnya adalah kita hunting hotel tuh, akomodasi yang mau kita pakai selama di sana. Oke, berarti sebelum visa hotel dulu ya? Sebelum visa berarti kita hotel dulu. Nah, untuk hotel berarti kita harus menentuin ya, kan tanggalnya tadi udah nyiapin ya, tanggal berangkatnya sama tanggal pulangnya itu tergantung dari yang fleksibilitas tadi ya, kita pengen berapa lama di Saudinya, berapa hari Mekah, berapa hari Madinah, itu kan berarti kita harus nentuin itu sebelum kita check out. Atau kita check out dulu baru nentuin itu boleh. Misalkan saya yang penting 2 minggu deh tanggalnya, yang penting 2 minggu, habis itu baru kita nentuin di Mekah mau berapa hari, di Madinah berapa hari, nah kayak gitu kan. Nah dari situ ketahuan deh kita mau di hotel Mekahnya berapa hari, hotel Madinah berapa hari, nah barulah kita hunting hotel. Aplikasi yang bisa dipakai untuk hunting hotel itu bisa di booking.com, bisa di Agoda. Nah kalau booking.com kita bisa ngebandingin harga hotelnya berdasarkan titik posisinya juga, kita bisa lihat di maps-nya booking.com. Jadi kelihatan kalau ini masjidnya di sebelah sini, persebaran hotelnya di mana aja, harganya berapa itu kan kelihatan. Di Agoda juga sama. Oke. Motong nih Pak Mayung sedikit ya. Mungkin kalau sebelum hotel itu kita nyiapin itinerary dulu ya. Betul, itinerary itu yang tadi saya bahas singkat adalah kita mau di Mekah berapa lama, di Madinah berapa lama. Tergantung dari rute tiketnya juga ya. Rute tiketnya. Jadi kalau misalkan tiket termurah itu biasanya Jeddah-Jeddah ya, landingnya di Jeddah, pulangnya di Jeddah. Tapi ketika temen nemu yang promo atau murah juga, salah satunya landing di Madinah atau pulangnya dari Madinah, itu bisa nggak ada masalah gitu. Ada juga loh yang sekarang tuh tiketnya landing Madinah, pulang dari Madinah juga. Bisa kayak gitu. Itu juga kadang murah juga itu. Jadi kalau misalnya kayak gitu itinerary-nya harus di Madinah dulu, terus nanti baru ke Mekah, terus balik ke Madinah lagi gitu. Betul, ya. Betul, kayak gitu. Jadi itinerary itu kalau secara planning yang matang sebenarnya kan itinerary dulu baru nyari tiket. Nah, cuman kan kita berdasarkan tiket promo ya, geraknya gitu. Kalau pengen umrohnya budget murah gitu ya, saving banyak, berarti kita harus nyesuaiin ke tiket promo. Untuk 2 minggu ketemunya di mana nih gitu tanggalnya. Nah, gitu biasanya kalau saya kan biasanya minimal 2 minggu gitu untuk umroh. Dari situ barulah kita nentuin di Madinahnya dari 14 hari itu, di Madinah misalkan 4 hari makanya 10 hari gitu. Nah berarti kalau pesawatnya landing Jeddah-Jeddah
kita bisa tuh milih mau Mau Mekah Mekah dulu dulu atau langsung Madinah umroh dulu? atau ke Madinah dulu gitu, tergantung jamnya. Nah, teman-teman juga harus, ini tips juga ya untuk memilih Oke. tiket pesawat. Kita harus ngelihat jam landingnya jam berapa, sama jam nanti pulangnya flightnya jam berapa, itu penting karena menentukan dengan efektivitas check-in, karena hotel itu baru di Arab baru bisa check-in defaultnya adalah jam 16, jam 17. Kalau misalkan di bulan Ramadan itu justru lebih sore lagi, sekitar jam 18-an gitu sih kamar tuh baru ready. Itu defaultnya ya, kita harus nyeting di situ supaya kita tuh kalau lagi apes nggak bisa early check-in kan, kalau nyampainya jam 10 pagi itu kan kasihan ya, mau nunggu di mana Jadi gitu. kita udah punya planning gitu ya, Udah punya misalnya planning. sekarang udah di drive by tiket nih, Iya, jadi landingnya jam 10, kira-kira jam 10 pagi udah nyampe area haram, nah itu kita harus ngapain dulu, nah gitu nyusun kan, juga gitu ya. kita harus susun dulu ya itu Pada akhirnya balik tentunya. lagi sih, kalau memang jam termurahnya adalah jam 10 landingnya ya nggak apa-apa, nanti kita tinggal isi dengan kegiatan lainnya, istirahat di lobi, langsung umroh, apa istirahat dulu di Masjidil Haram baru umroh nanti sorenya biar adem, kan bisa lah. Itu hal-hal yang sifatnya bisa menyusul. Kalau menurut saya yang penting tiketnya murah aja dulu, dapat di tanggal berapa, di jam berapa, ya untuk teman-teman yang ngejar 2 minggu, apakah dapat 2 minggu atau lebih gitu kan. Nah, baru dari situ kita nyusun itinerary kita, mau di Mekahnya berapa lama, Madinahnya berapa lama, terus kita mencari hotelnya, hunting hotel, war hotel gitu. Iya gitu, soalnya tuh poin utama tuh adalah tiket ya yang Tiket. membedakan teman-teman yang mau umroh mandiri sama umroh travel tuh emang hematnya cuma di tiket gitu Iya, ya. di tiket selain itu juga ya mungkin margin kalau dibanding harga travel gitu ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya udah punya hotel nih Pak Mayung, Mm-mm. habis itu kita tuh ada tips nggak sih buat milih kamar makan gitu kan belum Ya, kebayang ya di sana tuh harga makanan tuh kayak gimana, terus oke. selera makanan seperti apa. Nah, itu gimana Mm-mm. tuh? Apakah kita mending pilih yang room only? Jadi Iya. kamarnya aja atau udah kan ada juga yang include breakfast, breakfast internasional atau bahkan ada Mm-mm. yang include full board ya. Jadi udah include semua makan 3 kali sehari gitu kan, heeh. Nah itu gimana tuh, Bang? Nah, buat makan. Jadi kalau kita ikut travel itu kan udah makan 3 kali ya. Nah, sebenarnya kita dengan umroh mandiri gini, kita bisa milih hotel yang udah include makan 3 kali. Ada nggak sih? Ada, tapi tempatnya bukan di online biasanya yang full board gitu. Jadi kita harus pesen hotelnya offline. Offline kalau di Kuman jualan hotel ya, kita juga langsung ya ke hotelnya langsung. Ke manajemen, ada juga yang lewat langsung ke allotment gitu ya di Kuman. Mhm. Nah, itu hotel Kuman mostly adalah hotel-hotel yang FB Indo gitu, makannya 3 kali sehari karena itu adalah market yang untuk travel sebenarnya ya, grup Booking grup group. booking gitu. Mhm. Tapi ada juga di Kuman tuh yang RO ya, room only. Nah, room only itu bisa juga dijumpai di OTA kayak di booking.com, di Agoda, di tiket.com, di Traveloka kayak gitu, atau di hotel chain-nya kayak ALL, IHG atau Marriott Bonvoy gitu. Itu kan biasanya defaultnya adalah RO. Ada juga yang sama breakfast-nya. Jadi yang sama makan tuh paling cuma breakfast doang. Dan itu breakfast internasional kalau yang hotel-hotel bintang ya, bintang 5 Jadi OTA gitu. atau di chain hotel Di chain tadi ya hotel. Nah, gitu, kalau heeh. kita pengen yang sama makan deh, biar nggak repot lagi nyari makanan di sana, berarti kita harus mencari hotel yang offline booking gitu ya. Dan harus Iya. hati-hati kalau offline booking itu harus sama provider yang amanah, terpercaya. Karena Iya. ya dulu pernah Teh Intan bahas, kalau di Mekah itu nggak cuma Abu Bakar, tapi ada juga Abu Jahal. Iya Nah, gitu, untuk hotel ya, heeh. Jadi, ini tuh plus minus lagi ya kalau misalkan RO tuh kan kita jadi bisa nyobain makanan-makanan di sana dan lebih mm, fleksibel ya gitu untuk budget makan. Cuman kalau FB tuh enak juga karena mm, kadang tuh kan lidah nggak cocok ya sama makanan Arab karena di ya. sana terlalu berbumbu ya Pak Mayung ya? Ya, jadi makanan di Gimana? sana kalau kita belum ngambil paket makanan di hotel, artinya kita harus pilih apakah masak sendiri atau beli atau Mmm, mix di antara dua itu ya. Nah, kalau misalkan bawa magic jar dan segala ransum kita, berarti kita harus nyiapin juga kerempongan itu ya untuk masak gitu ya. mhm. Pasti itu lebih saving banyak daripada kita beli di restoran. Karena di restoran itu Mmm, sekali makan, kalau yang area-area dekat Masjid Nabawi ataupun dekat Masjidil Haram di Clock Tower, apalagi ya Tower Sofwa, itu biasanya rate makannya adalah 20 sampai 30 real per porsi. Tapi per porsinya nggak untuk satu orang sih, bisa 2 orang ataupun bahkan 3 orang gitu. Nah,
Artinya kan sekali makannya 120 sampai 150 ribu tuh. Nah, bisa teman-teman Mhm. hitung sendiri kalau 3 kali makan kayak gimana gitu. Mhm Nah, mhm kalau mhm. mau hemat ya berarti bisa juga di-mix antara makan sendiri di kamar, pakai rice cooker dan juga jajan. Oke, tadi udah ngebahas hotel, Mm-mm. tiket, terus transportnya selama di sana gimana tuh kalau kita mau Iya, kemana-mana? betul. Jadi, Teh Mhm. Intan, kita kalau misalkan udah punya hotel, artinya kan udah kebayang ya mau ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Nah, baru dari Mhm. situ kita tentuin transportasi yang mensupport pergerakan kita. Jadi Mhm. dari landing di Bandara Jeddah, Mhm. misal ke Mekah dulu, maka kita harus ambil transport dari Jeddah ke Mekah. Dari Mekah ke Madinahnya, itu kita bisa banyak pilihan juga, termasuk dari Jeddah ke Mekah ya. Pilihannya Mhm. apa aja? Itu ada HHR. HHR itu adalah kereta cepat. Kita booking langsung di portal atau di aplikasinya HHR, di website atau di aplikasi. Terus selain HHR ada juga sewa mobil tuh Intan. Sewa mobil itu Private kayak gitu ya? private gitu, Mhm. bisa sewa mobil sedan, Mhm. H1 atau Staria atau Hiace, bahkan yang lebih gede lagi kayak coaster gitu ada atau di provider yang online itu. Kita Sesuai bisa dengan kebutuhan kita sesuai dengan aja ya, kebutuhan jumlahnya. Kalau kapasitasnya teman-teman berapa. sekeluarga berdelapan bisa pakai Hiace, berlima bisa pakai Staria, kalau cuma berdua bisa pakai sedan kayak gitu. Nah, Mhm. itu yang kedua ya, berarti private car gitu. Selain Mhm. itu, kita juga bisa pakai bis. Kalau dari Jeddah ke Mekah itu ada yang namanya NW Bis. Mhm. Kalau dari Bandara Madinah mau ke Hotel Madinah ada bis Madinah 400. Mhm. Dari Mekah ke Madinah juga ada bis kayak misalkan Sabco gitu ya, NW Bis gitu ya. Mhm. Nah, jadi itu banyak moda transport yang bisa kita pilih sih di sana gitu. Dan Oke. itu bisa di-booking online sebelum kita berangkat umroh gitu. Dan Mmm. memang harus di-booking gitu Mhm 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 mhm. sebagai syarat Oke, jadi visa. transport tuh bisa ya di-booking, hotel udah, terus apa lagi yang belum ya? Tinggal kita Mm-mm. udah punya transport, udah punya hotel, bisa apply visa ya? Ya, bisa apply visa. Heeh. Karena kalau misalkan kita mau apply visa, itu harus udah lengkap ya, teman-teman. Jadi nggak sekedar punya tiket sama paspor aja gitu, tapi harus sudah lengkap akomodasinya. Itulah umroh mandiri yang Benar. benar gitu. Umroh Mhm. mandirinya nggak ngoboy, tapi Mhm. bener. Semua akomodasinya sesuai, lengkap, sudah dibayar. Untuk Mhm. hotel ya terutama. Karena kalau transport kayak sewa mobil itu bayarnya COD. Kalau Iya. misalkan HHR itu pasti udah dibayar. Bis, booking kayak NW Bus gitu pasti udah dibayar. Nah, itulah umroh mandiri yang benar. Jadi nggak ada tuh istilah nanti di sananya ngemper. Orang udah punya hotel dan udah dibayar, udah confirm. Nanti di sananya nggak ada yang jemput. Orang udah pesen nih tiket kereta cepat. Jadi apalagi sih yang ditakutkan gitu ya. Karena semua Iya. akomodasinya kita sudah reserve dan confirm Iya, gitu. dan itu sama Kita provider visa tuh di-input ya datanya iya, ya ke datanya sistemnya sesuai. Karena gitu. kalau yang bener tuh kayak gitu ya. Jadi kita nggak ada drama-drama dengan petugas bandara juga Heeh, ya gitu, dan betul. pencegatan di mana-mana kita udah safety gitu ya, Ya, karena udah kita punya tiket emang semua, udah heeh, lengkap. udah lengkap Mhm. dokumennya gitu ya. Nah, untuk kelengkapan dokumen yang lain tuh saat ini ada nggak sih yang perlu kita perhatikan Heeh. tambahan? Nah, Heeh. betul. Untuk hal lainnya, pelengkapnya itu kayak buku kuning meningitis nih sekarang wajib lagi. Jadi Oke. teman-teman bisa suntik meningitis ya. Paling telatnya 2 minggu sebelum keberangkatan. Di mana suntiknya Nah, bisa di KKP, ada daftar online-nya, atau di kayak di Bio Farma, atau di klinik-klinik juga sekarang udah banyak. Biasanya mhm. 350 ribu, 305 ribu ya. 305, heeh. Itu Kalau di vaksin luar meningitis. KKP baru 350.000 biasanya. Itu Betul. dipakai untuk syarat visa juga ya kubu Dipakai untuk kuning ya? sekarang diminta untuk sebagai syarat visa. Kalau kemarin-kemarin enggak. Oke, jadi gitu ya secara Iya, garis secara garis besar. besar, heeh, kita kalau bisa mau umroh mandiri itu step-stepnya gimana-gimana udah Mm-mm, cukup dijelasin ya sama pemain ya. betul. Mudah-mudahan cukup memberikan gambaran gitu ya buat teman-teman, dan teman-teman yang udah pernah umroh mandiri boleh juga ikutan sharing di kolom Mm-mm, komentar. Terima kasih Pak Mayung sama-sama. waktunya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.